Di bawah guyuran hujan, 3 tuntutan Tritura buruh di Kabupaten Cilacap di My Day eksklusif Lusur Cilacap. Ribuan buruh di Kabupaten Cilacap ditandai dengan konvoi dan aksi turun ke jalan tuntut Tritura 3 tuntutan rakyat buruh, yaitu penetapan upah minimum sektoral Kabupaten Cilacap UMSK, penghapusan pengupahan di bawah UMK, dan penegakan pelaksanaan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Bupati Cilacap Dr. Samsul Aulia Rahman berjanji untuk memenuhi tuntutan buruh dengan cara mengawal secara langsung tuntutan buruh di Kabupaten Cilacap. Hari Kamis 1 Mei 2025 eksklusif Lusur Cilacap. Pembayaran upah di bawah UMK adalah tindak kejahatan pidana, Bapak Bupati. Tetapi itu dibiarkan terjadi di Cilacap. Terjadi praktek-praktek perbudakan modern. Kami selaku Serikat Pekerja sudah mengadu kepada pemerintah, kepada bupati-bupati yang terdahulu, Bapak Bupati, Ibu PJ Bupati, semuanya berakhir dengan hanya diberikan angin surga. Apakah kami harus lagi-lagi lapor ke Damkar, Bapak Bupati, untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah masalah krusial tentang kemanusiaan, Bapak Bupati. Pembayaran upah di bawah UMK itu adalah tindak kejahatan yang ancamannya adalah penjara. Itu tidak pidana, tetapi dibiarkan berlarut-larut di Kabupaten Cilacap. Itu adalah tuntutan pertama kami, Bapak Bupati. Tuntutan kedua, seperti yang kita ketahui, Cilacap adalah kota industri yang besar. Banyak terdapat sektor-sektor industri besar di Kabupaten Cilacap, dari tingkat nasional hingga internasional. Tetapi dalam pembahasan upah minimum sektoral Kabupaten Cilacap, apa yang terjadi? Cilacap kalah dengan Jepara, Cilacap kalah dengan kota Semarang, yang mereka notabene memberikan upah sektoral kepada sektor-sektor industri yang alas kaki, sektor industri tekstil, yang notabene kalah jauh dengan Cilacap. Tetapi di Cilacap pembahasannya berlarut-larut, bertele-tele. Kita sudah ada dewan pengupahan, beberapa kali sidang hasilnya nol. Kami mohon kepada Bapak Bupati untuk mengawal tentang pembahasan upah sektoral yang dilakukan dewan pengupahan yang bertele-tele menurut kami. Bahkan kami diadu di dalam sidang pengupahan kepada para pengusaha. Pengusaha diadu dengan pekerja sampai tidak pendapat dengan pekerja yang kalah, Bapak Bupati. Ini dituntut pemerintah hadir menjalankan undang-undang, mengawasi undang-undang, bukan justru mencurangi, membela-belakan aturan perusahaan. Tuntutan yang ketiga, Bapak Bupati, hapus outsourcing. Karena melalui outsourcing itulah muncul tidak perbudakan modern, kepastian kelanjutan kerja yang tidak jelas, pembayaran di bawah UMK, upah murah, dan kerja yang tidak jelas. Kita tahu juga, Bapak Bupati, Cilacap merupakan salah satu surga outsourcing di Indonesia. Ada ribuan pekerja outsourcing di Kabupaten Cilacap yang nasibnya tidak jelas, melakukan kesalahan sedikit saja mereka langsung di PHK. Bapak Bupati, yang keempat, tuntutan kami di Cilacap harus menegakkan pelaksanaan aturan perundangan ketenagakerjaan, Bapak Bupati. Tidak ada lagi upah di bawah UMK, tetanggan UMSK. Buruh Cilacap adalah buruh yang cerdas, buruh yang rajin, buruh yang berkompetisi. Terkait tadi apa yang disampaikan oleh rekan-rekan buruh semuanya terkait dengan outsourcing, ya, terus kemudian terkait dengan UMSK, terus kemudian ada PHK yang mungkin tidak sesuai dengan ketentuan. Yang pertama terkait dengan upah minimum sektoral Kabupaten Cilacap yang hari ini sedang diperjuangkan oleh teman-teman sahabat-sahabat buruh semuanya, di mana memang Pak Gubernur baru memberikan kebijakannya di 2 kabupaten. Yang pertama di Kota Semarang, yang kedua di Jepara.
yang menjadi masukan teman-teman semuanya sudah kami terima, dan saat ini baru kemarin tadi siang kami diskusi dengan Dinas Nakerin, terus kemudian dengan sebagian relawan ataupun dari perwakilan teman-teman Dewan Pengupah, yang insya Allah ini akan kami konsentrasikan untuk kemudian insya Allah saya akan menghadap sendiri langsung ke Pak Gubernur. Kali lagi jaminan kami langsung insya Allah sahabat-sahabat semuanya, guru semuanya, Pak Gubernur ini mantan Kapolda kita, sehingga tahu persis permasalahan, kondisi dan apa hal kebijakan yang akan diputuskan. Oleh karena itu insya Allah saya sekali lagi bersama seluruh Forkopimda ini akan membela teman-teman untuk hal-hal yang memang sekiranya, yang pertama, kalau itu menjadi kewenangan keputusannya dari pemerintah Kabupaten Cilacap, kami jajaran Forkopimda dengan senang hati untuk belani teman-teman guru. Kalau itu kewenangannya pemerintah provinsi atau kewenangannya pemerintah pusat, kami juga siap menghantarkan, memberikan rekomendasi untuk ikut bersama-sama berjuang, baik ke gubernur ataupun sampai ke menteri atau ke Pak Presiden. Sehingga panjenengan semuanya memberikan amanah kepada kami 5 tahun ini untuk memimpin. Apa yang menjadi aspirasi, ketika itu kewenangannya siap dengan senang hati. Kalau tidak, kami siap membawa rekomendasi, tidak hanya menugaskan kepala dinas, tetapi bupatinya langsung ke karo dewan. Ini yang mewakili dewan ini Pak Yatno ya, anggota dewan wilayah kota. Terus yang selanjutnya terkait dengan outsourcing, ini yang juga menjadi dinamika di setiap daerah. Insya Allah Bapak Ibu semuanya, sahabat-sahabat Ibu semuanya, sekali lagi apa yang menjadi hal yang tentunya nanti ke depan asal itu tidak bertentangan dengan keputusan di atasnya, misalnya keputusan menteri, ada keputusan gubernur ataupun presiden, dengan senang hati kami mengimplementasikan. Kalaupun mungkin nanti secara regulasi aturan juga tidak boleh, kami jangan akan tegas tidak boleh. Kalaupun nanti ada aspirasi lain yang memang ini mungkin dirasa oleh teman-teman buruh bahwa outsourcing di beberapa tempat dan sebagainya ini perlu dikaji, kami dengan senang hati untuk mengkaji agar memang ini untuk upayanya meningkatkan dan kepastian dari kesejahteraan buruh. Seperti itu maksudnya ya? Terus yang selanjutnya mungkin ada beberapa yang merasa aduan terkait dengan PHK sepihak. Kami dengan senang hati insya Allah, ini ada teman-teman Apindo, saya tadi ada Pak Bambang Triwahono. Nah, kita nanti bersama Apindo, terus kemudian para pimpinan-pimpinan perusahaan yang ada di Kabupaten Cilacap, kami sepakat nanti kalau ada perusahaan yang dengan sengaja kok terus kemudian melakukan PHK sepihak, yang itu melanggar aturan, kalau dia mengajukan perizinan, perpanjangan dan sebagainya, tidak akan kami proses. Itu sebagai bentuk berarti perusahaan tersebut tidak adil kepada masyarakat Cilacap, sehingga Pemda akan bertindak tegas. Cocok? Terus yang selanjutnya apa lagi? Karena sudah yang masih di bawah UMK, kami siap juga nanti. Tadi sudah laporan kemarin, ini kami 2 bulan menjabat. Kemarin kami sudah memanggil dinas untuk mendata perusahaan-perusahaan mana yang masih di bawah UMK. Terus kemudian kita akan melakukan rapat sinkronisasi dan kolaborasi terkait dengan Dewan Pengupahan bersama semuanya, teman-teman asosiasi pengusaha, dalam hal ini Apindo dan sebagainya, untuk nanti kita putuskan yang terbaik untuk kita dorong agar menyesuaikan dengan UMK yang sudah ditetapkan oleh Pak Gubernur. Setuju? Oke, insya Allah kita Forkopimda termasuk Bupati, kalau kewenangannya ada, kalau ada perusahaan yang tidak manut aturan, kita izinnya tidak diperpanjang. Setuju ya? Ini agar benar-benar perusahaan di Cilacap bisa mematuhi segala regulasi aturan, termasuk hak-hak dan kesejahteraan para buruh yang ada di Kabupaten Cilacap. Sahabat-sahabat semuanya, para asosiasi dan serikat buruh dari berbagai perusahaan yang hadir, sekali lagi atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Dan kami jujur, ini dari Cilacap, nanti saya akan melaporkan setelah ini Pak Gub di Cilacap, insya Allah kami yakini paling tertib, paling kondusif,
dan ternyata kegiatannya sosial, kemanusiaan, dan semuanya kegiatannya baik. Saya setuju tadi yang disampaikan bahwa Cilacap menjadi daerah potensi yang cukup besar karena penduduk kita terbanyak. Kemarin beberapa kali saya diskusi dengan Pak Kapolresta, dengan Pak Dandim, ini akan ke depan dibantu untuk banyak investasi datang ke Cilacap yang tidak hanya padat modal tetapi padat karya. Yeah. Kalau termasuk kalau ada program yang lain nanti akan didorong sehingga banyak melibatkan tenaga kerja sehingga Cilacap secara bertahap akan mengurangi ekspor tenaga kerja keluar daerah atau keluar negeri, sehingga istilahnya kita akan tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri tetapi kita bekerja dan berkarya di negeri sendiri. Cocok? Itu mungkin beberapa hal dari kami yang sampaikan. Sekali lagi atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap kami apresiasi terhadap apa yang sudah dilakukan hari ini oleh teman-teman guru semuanya dengan kegiatan May Day yang jujur luar biasa, penuh dengan keseriaan, kekeluargaan, dan kebersamaan. Selanjutnya dengan hormat kami juga ingin mengharap mungkin arahan dari Forkopimda semuanya. Maturun. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan. Like, subscribe, share, dan komen.